Ada loh fitur keren dari Sony tapi jarang ada yang tahu. Apaan tuh? Penasaran? Yuk simak video berikut ini ya. Emang sih para videografer itu carinya kamera Sony, kenapa kok nggak pakai brand-brand lain? Ya karena Sony biasanya terkenal dengan sistem AF-nya lebih cepat daripada brand lain. Dan contohnya sih kayak Sony Alpha 6000. Ya 6000 itu badan pengeluaran tahun 2016, tapi sampai saat ini masih banyak cari untuk seri second-nya. Untuk seri sekarang terbaru itu Sony Alpha 6400 pengganti di seri A6300 maupun A6000. Karena fitur dari videonya, dan para videografer ataupun videografer wedding orang cari rata-rata pakai Sony. Tapi ya minusnya dari Sony itu kalau buat foto orang atau potret itu detailnya terlalu dapat, jadi kayak skin tone-nya lebih kurang. Nah untuk kali ini saya tidak membahas tentang fotografinya atau tentang fotonya, tetapi lebih ke videografinya, yaitu fitur dari S-Log itu tadi. Jadi S-Log itu apa sih? Jadi S-Log itu tentang hal videografi, jadi itu kayak file mentahnya, tapi bukan pure mentah seperti di RAW. Kalau RAW itu kan tentang fotografi, RAW file mentah langsung dari kameranya. Tetapi kalau S-Log ini fiturnya untuk mempermudah para videografer atau editor untuk grading warnanya. Tapi nggak enaknya untuk fitur S-Log ini nggak semua seri Sony itu ada. Biasanya itu ada di seri A7S, A6300, A6400, dan kayak A6000 itu belum ada. Sebenarnya untuk istilah S-Log itu hanya untuk brand Sony aja ya. Terus untuk brand lain apa? Kalau Canon itu C-Log, Fujifilm F-Log, Panasonic V-Log, dan Nikon N-Log. Tetapi fiturnya sama kok untuk hal editing di videonya. S-Log melengkungkan cahaya. Perhatikan bahwa kalau kamera merekam secara linier, ada bagian yang terpotong karena sudah di luar batas cahaya yang bisa ditampilkan monitor. Otomatis pada batas ini, objek tampak putih begitu saja, seperti langit yang awannya menghilang. Sedangkan kalau kamera merekam secara log, cahaya seolah melengkungkan sehingga semuanya masuk di batas cahaya yang bisa ditampilkan monitor. Akibat dari lengkungan cahaya yang dibuat S-Log, gambar akan tampak pucat sekali, atau karena S-Log merupakan penekan cahaya sehingga tidak terlalu kontras sampai menyebabkan banyak detail yang hilang. Tanpa log, background terlalu terang dan muka terlalu gelap. Dengan log, background dan muka lebih terlihat. Oleh karena itu, S-Log memang diperuntukkan agar dynamic range luas dan lebih fleksibel saat proses grading dan proses post-production. Terus apa sih bedanya video menggunakan fitur S-Log dan tanpa menggunakan fitur S-Log? Penasaran? Langsung kita praktekin aja ya. Untuk kali ini saya menggunakan Sony A7S Mark II dengan lensa 16-35mm f4. Terus fitur S-Log-nya itu di mana sih? Nah, kalian tekan menu, kamera, nomor 5, terus cari profil gambar. Ini ada 9 profil gambar. Sesuai kebutuhan kalian mau pilih yang mana. Maksudnya profil gambar ini kayak project yang udah kalian save. Jadi kalau kalian mau tag ulang nggak perlu setting-setting lagi. Dan kebetulan untuk kali ini saya pakai profil gambar nomor 7 dan saya pilih S-Log nomor 2. Untuk kali ini saya akan membuat perbandingan menggunakan fitur S-Log dan tanpa menggunakan fitur S-Log. Untuk settingannya saya menggunakan setting yang sama, 1/100, f-nya 4 dan ISO-nya 200 di kondisi siang cahaya. Nah, ini saya menggunakan fiturnya S-Log. Ini ISO-nya 200 dan kondisi background-nya bener-bener over banget. Dan sekarang nyobain tanpa menggunakan fitur S-Log. Saya nonaktifkan dengan settingan yang sama, 1/100, f-nya f4 dan ISO-nya 200. Wow, bener-bener over banget, belakangnya over banget, dan patung babinya ini kelihatan over juga. Gimana? Udah tahu kan perbedaannya menggunakan fitur S-Log tanpa menggunakan fitur S-Log? Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Semoga yang aku sampaikan bermanfaat. Dan ngomong-ngomong untuk video berikutnya enaknya mau bahas tentang apa ya? Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.